Nah sekarang berbicara tentang asas prioritas, ya, satu korban jiwa, satu andai ada ya, satu korban jiwa, satu cuma dikurangi rezekinya misalnya ya. Mana lebih prioritas kita prioritaskan untuk kita bantu? Yang terancam jiwanya. Itulah makna daripada kalimat yang selalu kita ungkapkan, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah maka saya pribadi setuju dengan boikot itu. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu Bang Permadi Arya menawarkan kepada Felix Xiao, Hasan Abdillah, Abel Karimi, dan Erlangga Gresinov untuk berangkat ke Gaza, Palestina dengan diberikan 50 juta dari Bang Permadi Arya dan 50 juta lagi dari donatur lain untuk masing-masing mereka yang berangkat, artinya 100 juta dengan total kali 4, 400 juta rupiah ya. Dan pada kesempatan ini kira-kira bisa nggak direkomendasikan seorang Ustadz Dasar Latif juga untuk boleh berangkat ke Gaza? Apakah mungkin teman-teman setuju ya, dan mungkin kita bisa rekomendasikan agar Bang Permadi Arya coba ya untuk menawarkan juga Ustadz Dasar Latif untuk berangkat ke Gaza, Palestina. Teman-teman, sebelum kita memberikan komentarnya, mari kita akan coba lihat dulu bagaimana percakapan Ustadz Dasar Latif dan berikut videonya. Ustadz, selanjutnya ini adalah soal isu internasional yang benar-benar rasanya membuat perasaan kita hancur, terenyuh melihat saudara-saudara Muslim kita di Gaza, Palestina di sana menjadi korban kekejaman dari Zionis Israel. Kita sudah berupaya melakukan banyak hal, dunia internasional, tidak terkecuali juga Indonesia, sampai kita melakukan boykot produk Israel, Ustadz. Tapi tampaknya sampai sekarang kekejaman Israel tak kunjung henti, Ustadz. Ya, disitulah kadangkala kita berpikir PBB ini partisipasinya untuk menciptakan kedamaian dunia kurang. Ya, kita maklumi juga bagi saya ya, dan boleh kita berbeda pendapat. Karena ada Amerika. Amerika ini yang selalu saya istilahkan Yahudi kecil. Amerika ini adalah Israel kecil, Israel besar. Amerika adalah Israel besar, Israel adalah Amerika kecil. Jadi kenapa bisa? Karena konon kabarnya penentu sumber-sumber ekonomi yang ada di Amerika itu semua pemiliknya adalah bangsa Yahudi. Nah, sehingga pundi-pundi keuangan Amerika itu yang bisa mengatur sistem keuangan di Amerika itu dikuasai oleh orang Yahudi. Maka wajar kalau Amerika sangat nampak secara terang benderang bersekutu dengan Israel. Nah, seperti itu. Nah, bagi kita ajaran agama, kata Nabi, kalau engkau melihat kebatilan, pertama cegahlah dengan tanganmu. Tangan ini simbol kekuasaan. Kekuasaan ini milik pemerintah. Dan itu jelas konstitusi kita. Dalam konstitusi kita sudah jelas, ikut serta menciptakan terwujudnya perdamaian dunia. Itu ya. Sehingga saya dulu waktu saya masih belajar zaman Pak Harto, itu kan kita masuk negara non-blok. Blok Barat, Blok Timur, kita non-blok. Karena kita ingin berpartisipasi untuk ikut memelihara perdamaian dunia. Nah, itu dengan kekuasaan. Dan pemerintah dalam hal ini sudah jelas terang benderang mengutuk serangan Israel kepada Palestina. Itu jelas posisi kita. Bukan cuma sekarang, Pak Soekarno presiden pertama kita juga itu sudah bikin pernyataan keras terhadap penjajahan Israel ke Palestina. Nah, kemudian kedua kata Nabi, kalau kau tidak bisa kemampuan mencegah dengan tanganmu, kata Nabi, cegahlah dengan mulutmu, dengan lisanmu, pabilizani, dengan lisan. Nah, lisan ini termasuk diantaranya pendakwah, termasuk diantaranya kita adalah dengan lisan itu, dengan media. Maka di tempat ini saya juga berterima kasih kepada TV One yang tidak henti-hentinya terus memberikan informasi-informasi yang aktual terhadap kejadian-kejadian di Israel dan Palestina itu. Nah, itu dengan lisan namanya. Ya, lisan dalam ini simbol pernyataan media. Nah, bagi saudara-saudara, selebgram, YouTuber, konten kreator, nah, kalau peduli, sampaikan berita-berita itu melalui media yang kita miliki. Menjadikan pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kalau tidak, termasuk diantaranya menegur dengan iman. Tidak punya kekuasaan, tidak punya juga dengan bisa ngomong, tidak bisa berdiri di sosial media. Yang ketiga adalah
dengan Iman. diam. Tapi ketahuilah kata Nabi, diam itu selama-lama imam. Nah sekarang ada tambah di dunia modern ini, boykot. Bagi saya setuju, dan Majelis Ulama sudah nyatakan, ada pernyataannya. Nah, apa efek dari boykot ini? Apa efeknya terhadap, kan begini, tidak ada peperangan tanpa sponsor. Ya. Tidak ada peperangan tanpa dana besar, karena butuh senjata. Senjata itu harga mahal. Dari mana harga ini? Dari mana biayanya? Dari produk-produk orang Yahudi yang bertebaran di pasar-pasar modern kita. Nah, efeknya kalau ini produknya kita boikot, itu berarti transaksi keuangannya berkurang. Transaksi keuangan berkurang berarti subsidi untuk alat-alat amunisi perang itu berkurang. Itu. Yang kedua, efek daripada boikot ini, tidakkah ini akan mengembalikan kepada selera kita untuk mencintai produk dalam negeri? Cuma kan di tempat ini saya tidak boleh menyebut merek. Semua merek yang dijual itu produk-produk Yahudi ada kita punya. Ada produk dalam negeri. Itu juga sekaligus berfungsi ganda. Satu, mengurangi kekuatan ekonomi Yahudi. Yang kedua, memberdayakan UMKM. Ya, tapi kan Ustadz kalau bicara soal UMKM itu kan mungkin transisinya nggak secepat itu Ustadz. Kita tahu lah di sini ada mungkin perusahaan-perusahaan franchise dari negara-negara Yahudi begitu kan. Banyak loh masyarakat Indonesia, warga muslim juga yang kerja di perusahaan-perusahaan tersebut Ustadz dan menggantungkan hidupnya dari perusahaan tersebut. Kan efeknya juga kena mereka Ustadz. Oke, itulah kata yang selalu digunakan oleh orang-orang yang pro Yahudi. Nah sekarang ada enggak data? Mana perusahaan yang memecat? Ada enggak data? Perusahaan yang mengalami kerugian ada. Ya, ada rugi, tapi memecat. Saya sampai sekarang mungkin saya kurang baca ya, tapi tidak ada sudah data saya dengar. Tapi data tentang korban jiwa real ada. Data tentang rusaknya rumah sakit real ada. Nah sekarang berbicara tentang asas prioritas, ya, satu korban jiwa, satu andai ada ya, satu korban jiwa, satu cuma dikurangi rezekinya misalnya ya. Mana lebih prioritas kita prioritaskan untuk kita bantu? Yang terancam jiwanya. Itulah makna daripada kalimat yang selalu kita ungkapkan, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah, maka saya pribadi setuju dengan boikot itu. Oke, Ustadz, ini menjadi pertanyaan kita semua. Kita ketahuilah tempat yang sekarang diperebutkan Palestina itu adalah tempat yang salah satu tempat suci bagi umat Islam. Bukan cuma umat Islam, ya, tiga agama samawi. Ya. Tapi menjadi pertanyaan, kenapa saudara-saudara muslim kita yang di Palestina menjadi korban di sana? Bukankah itu tempat suci? Bukankah harusnya tempat suci itu menjadi tempat yang dilindungi? Tapi kenapa begitu banyak korban jiwa, puluhan ribu korban jiwa jatuh di sana, Ustadz? Apa sih makna di balik itu semua, Ustadz? Pesan apa yang harus kita tangkap dari ini semua, Ustadz? Bahasa sederhananya begini, kalau dalam Quran, tidak ada susahnya bagi Allah untuk ciptakan kedamaian di sana. Ya. Dia ada susahnya. Tapi kok seolah-olah bahasa awam, orang yang tidak paham agama, kok dibiarkan, Allah biarkan korban jiwa seperti itu? Itu menjadi pertanyaan kita, Ustaz. Ladang amal untuk jihad. Itu dulu, ladang amal untuk jihad. Jihad itu pahala setinggi-tinggi perjuangan, ya kan? Yang kedua, pahala untuk beramal, berpastabikul khairat. Ya, yang saya katakan tadi, yang punya dana, dia nyumbang pakai dana. Yang hanya doa-doa, yang boikot. Dengan itu kalau niatnya betul-betul untuk menciptakan, melindungi orang-orang yang ini sebenarnya bukan soal agama, bicara soal kemanusiaan. Coba lihat itu yang korban-korban anak-anak, hampir tiap hari kita lihat. Sampai saya sudah tidak bisa lihat itu buka-buka postingan yang soal-soal Palestina, ya kan? Nah, itu yang ketiga pelajaran kita bisa petik. Dengan kejadian itu kita bisa tahu, oh pantas ini Yahudi dilaknat ini. Sifatnya memang sangat tidak manusiawi seperti itu kan. Nah dari situ kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya ada manusia sesama punya agama, tapi dia punya sifat-sifat melebihi sifat binatang. Nah itulah maka kita dengan kejadian seperti itu mengambil iktibar, contoh jangan menjadi orang seperti mereka. Tidak ada susahnya Allah menciptakan kedamaian. Lalu kenapa Allah paparkan untuk ladang amal buat kita semua? Ya silahkan Allah paparkan itu, silahkan mau ambil amalnya tuh. Amalnya ada amal berdoa, ada amal dengan kiriman duit dan sebagainya. Nah itu dia, kita sudah mendengarkan bersama ya apa perbincangan dari Ustadz Dasar Latif ini.
Dan tentunya kita sudah melihat ya kalau beliau ini juga setuju dengan boykot. Hanya saya nggak ngerti apakah Dasar Latif ini mengerti dengan istilah boykot apa tidak begitu teman-teman ya. Karena boykot itu adalah tidak mau belanja, tidak mau bekerja sama dengan suatu organisasi atau perusahaan. Itu setahu saya begitu. Tetapi yang terjadi malah di Indonesia itu bukan hanya sekedar tidak berbelanja, bukan hanya sekedar tidak mau berkomunikasi atau bekerja sama, tetapi lebih kepada bagaimana kekerasan yang dilakukan oleh mereka dengan sengaja ingin melakukan aksi boykot atau aksi demo, malah agar toko tertentu kayak KFC dan sebagainya itu untuk ditutup ya. Dan tadi menurut Ustadz ini teman-teman ya, beliau mengatakan bahwa setuju dengan hal itu ya kan, karena menurut dia itu akan berpengaruh dengan bagaimana perekonomian atau ekonominya bangsa Yahudi atau orang Israel. Saya hanya berpikir mungkin seorang ustadz ini juga nggak ngerti atau nggak tahu bahwasanya kemarin-kemarin baru aja diliris kalau rupanya impor dari Israel yang masuk ke Indonesia itu makin meningkat. Dikatakan oleh Bang Permadi Arya makin menggila gitu loh. Kenapa? Karena jumlahnya melebihi daripada jumlah impor-impor sebelumnya. Ya, kita harus akui bahwa barang impor itu bukan saja hanya datang dari Israel, ya kan? Ada mungkin dari negara-negara lain. Tetapi khusus untuk impor yang dari Israel, dari jumlah-jumlah sebelumnya itu, ya sekarang meningkat lagi, ya jumlahnya meningkat lagi. Artinya bahwa barang-barang dari Israel itu makin banyak ya dikirimkan dari Israel untuk masuk ke Indonesia. Bukankah ini membuktikan bahwa sebenarnya kita masih butuh negara Israel, ya kan? Ya boleh aja, saya juga setuju kalau misalnya ada produk-produk di negeri kita sendiri ini yang kita boleh gunakan gitu ya. Tapi selagi nggak ada di Indonesia, ya kita jangan malu dong. Ya, kita jangan malu untuk menggunakan produk dari Israel, ya kan? Kalau misalnya kita hanya teriak-teriak boykot ini, boykot itu, boykot KFC dan sebagainya, ya itu nggak berpengaruh sama sekali. Ya, yang berpengaruh itu, yang paling berpengaruh itu lebih kepada produk-produk asli Israel yang masuk ke Indonesia, yang harusnya itu yang kita tidak mau beli lagi atau tidak lagi mau impor dari sana. Tapi buktinya di Indonesia makin meningkat jumlah barang impornya. Nah, bagaimana ini Pak Ustadz Dasar Latif? Nah, jadi saya pikir bagi saya sih kita boleh berbeda pendapat begitu teman-teman ya. Dan ya itu hak kita masing-masing ya. Saya pikir sih soal boykot-boykot sebenarnya itu merugikan rakyat Indonesia sendiri, karena tentunya banyak yang bekerja di KFC atau di McD itu adalah orang-orang Indonesia. Ada yang bilang kan masih banyak kerjaan, cari kerja yang lain. Oke, yang saya mau tanyakan kira-kira kalau cari kerja yang lain itu cepat apa enggak, dapat apa enggak, lalu bagaimana dengan gajinya, itu lancar apa enggak dan sebagainya. Selagi udah ada ya ladang ya, ladang gitu maksud saya, maksudnya wadah ya, tempat untuk bekerja, kenapa harus cari yang lain? Iya kan? Hanya gara-gara ini katanya terafiliasi mendukung Israel. Nah, barang kayak handphone masih dipakai. Ada yang bilang, kalau itu kan bisa untuk cari uang. Nah, di sini kita menjadi orang munafik. Justru kalau misalnya hal-hal yang nggak harus kita gunakan, kita katanya boykot, lalu ketika ada barang yang penting untuk kita gunakan dan apalagi untuk mencari uang, untuk mendapatkan cuan, padahal itu produk dari Israel atau yang terafiliasi mendukung Israel, kita mau masih pakai. Nah, ini munafik.
Nah, itu sebabnya saya pikir orang-orang yang begini memang kita jadi kasihan sama mereka-mereka, teman-teman ya. Oke, jadi saya pikir itu aja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini. Teman-teman silakan berikan komentarnya, kira-kira mau nggak kita? Mau nggak kita mau rekomendasikan Ustadz Dasar Latif untuk diberangkatkan ke Gaza dan dibantu sama Bang Permadi Arya untuk perongkosan dan juga hal-hal yang lain yang menjadi keperluan Ustadz ini selama ada di Gaza Palestina. Silakan berikan komentarnya di kolom komentar video ini. Selamat sore menjelang malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas.